Oke guys, setelah kemarin ini adalah yang ketiga kali dari konten sebelumnya, ini part 3 ya ini. Nah, untuk kemarin kita sudah cek kerusakannya ada di sini. Sedangkan untuk customer kita, pelanggan kita itu cuma memberikan budget 200 untuk 2 jam. Nah, 1 jamnya itu padahal kena 100.000 gitu guys. Jadi kita akan mencoba, ini kendalanya kemarin sudah di sini itu apa itu jarumnya nggak bisa berputar gitu. Ini jarumnya kendalanya nggak bisa berputar gitu. Sedangkan pada ini apa itu tulangan ini itu untuk di sini tuh hanya bisa masa merekomendasikan untuk mesin AL35 dan AL21 gitu. Ini guys ya. Ini ada tulisannya di situ AL35 dan di sini AL21 yang berarti mesinnya menggunakan pada tulangan ini adalah AL25 atau AL35 atau AL21 gitu di sini. Jadi pasnya itu perumahannya itu di situ. Sedangkan untuk saya sendiri saya lebih condong ke mesin SL68 karena selain murah, untuk ketahanan mesinnya juga cukup bandel daripada ini. Servisnya lebih gimana ya, murah, tinggal ganti satu blok itu murah harganya. Paling berapa sih, 3 kali lipat lebih murah dari ini. Aku lebih suka di SL68 kalau aku gitu. Namun sebagai pengetahuan apakah kita bisa menyervis ini, mereparasi ini, oke, langsung saja kita mencoba untuk mereparasi ini. Karena ini tadi ke mesinnya pada konten sebelumnya teman-teman bisa playback, itu kendalanya ini guys ya, jarumnya tidak mau muter gitu. Sudah kita bersihin gearnya yang itu yang dari Kuningan kemarin karatan tuh masih nggak bisa guys. Nah disitu seperti ini guys. Nah ini nggak bisa, nggak mau. Nah, ini nggak mau guys ya, ini nggak mau gerak jarumnya. Nah, gitu kendalanya itu seperti itu. Oke, langsung saja kita reparasi saja, langsung kita bongkar gitu. Kita bongkar. Nah di sini aku nggak bisa langsung begini memasukkan ini, di sini nggak bisa, aku harus menggunakan perumahan ini gitu. Sebagai ini posisinya kebalik sebenarnya, tapi karena ini untuk servis saja tak bongkar di sini. Sebenarnya posisinya seperti ini sih. Nah seperti ini. Takutnya itu nanti patah, ini kasih apa enaknya ini guys. Oke, di sini aku menggunakan potongan pipa pralon kayak gini yang sudah saya membuat kreasi banyak. Itu salah satu contohnya adalah tempat dudukan tool alat saya. Nah sisa-sisa itu ini kotor semua karena waktu aku gabut ya membuat itu iseng-iseng. Nah yuk kita gini aja sebagai pengganjal saja gitu. Ini pengganjal ini udah. Pengganjalnya ini ya cukup lah. Seperti ini guys. Nah ini aja cukup. Oke, langsung kita bongkar. Mana ini peralatan saya. Ini aku gunakan itu sih. Nah ini
Seperti ini guys, kita bisa membongkar. Jebol guys, nggak bisa ini. Mana ini? Pinsetnya mana pinsetnya ini? Kalau satu itu jebol, kasih dua ya ini. Tuh ini nggak masuk ini guys. Kita pahat dulu sebentar bagian ininya. Nah ini kita bisa memahatnya seperti ini. Nah ini guys, kita bisa membaliknya seperti ini aja. Nah kita balik, ini hanya untuk memudahkan kita dalam menyervis fungsinya itu aja. Oke, ini bisa. Ini ada apa ini? Selanjutnya kita akan mereparasinya. Guys, aduh, nggak fit ini guys. Sudah ada aja. Nah ini bautnya ini kurang ininya ini. Mana telinganya satu yang kecil. Ini tray kecilnya ini. Ini sudah ini. Oke, kita ambil bautnya dulu. Nah, kita ambil bautnya dulu seperti ini. Ini gearnya kemarin udah kita bongkar, udah kita bersihkan, tapi kenapa masih nggak bisa ya gitu? Kendalian di situ. Kita pas dulu IC-nya. Ini kalau misalkan nggak bisa ya tergantung nanti kerusakannya gimana. Apakah enak ganti mesin satu blok? Aduh ini IC-nya juga udah basah ini kemarin ya. Atau kita mencucinya saja, membersihkannya saja gitu.
kendalanya di sini. Yang di sini kemarin tadi itu sudah dibersihkan ya, yang ini ya. Ini enggak ada sih kotoran. Enggak ada. Enggak apa-apa akhirnya ini, guys. Kotor semua ini tempatnya. Cek dulu bagian sini. Ini juga enggak ada, kotornya enggak ada. Ini juga enggak ada. Lalu permasalahannya di mana, guys? Ya, gitu. Oh, aduh. Ternyata benar, guys, nggak bisa. Meskipun ini kita bersihkan tetap nggak bisa. Karena apa? Karena ada salah satu gear atau komponen itu yang giginya patah, gitu. Pantes itu sudah nggak bisa. Kendalanya di mana ini, guys? Kendalanya di sini, guys. Pada gear yang berwarna abu-abu ini, teman-teman bisa lihat ini. Itu ada gear yang patah. Pantas nggak bisa digerakkan atau nggak bisa mutar, nah, gitu. Jadi ya solusinya gimana? Gimana solusinya? Ya harus diganti ya gitu. Nah ini guys yang bikin biang keroknya ini. Nah ini biang keroknya itu di sini, guys. Nah seperti kita lihat, nah gitu. Nah, itu kan, itu ada yang patah. Otomatis kayak kemarin udah dibongkar kok nggak bisa. Tak kira ya cuma kotor. Ternyata ada bagian komponen yang patah. Otomatis hari ini harus ganti ya gitu. Kalau ini ganti itu ordernya yang nggak ada ini. Ini ordernya yang nggak ada gitu, guys. Duh ini gancel apa ya? Nah ini nggak bisa ini. Gearnya yang nggak ada ini, guys. Ini seharusnya bisa kayak gini.
saya. Posisinya yang ini yang salah ini guys. Nah gitu maksud saya itu kebalik itu. Ini kok soalnya bila kecil-kecil seperti ini itu harus hafal betul gitu, dirasakan di perumahannya itu dirasakan. Ini juga udah pada ngelupas kayak gini, ini solusinya itu diperbaiki ya bisa sih bersih, tapi gear patah yang plastik itu ondilnya nggak ada guys. Nah gitu, ondilnya nggak ada. Gear biru tadi ya, ini mana ini? Nah itu gearnya tadi udah ya nggak bisa itu, komponen gear yang patah itu harus diganti ya gitu, nggak bisa kalau nggak diganti. Nah ini kendalanya udah ketemu guys. Nah, gitu. Nah gitu.
kendala udah jelas guys ya, itu ada komponen satu gear itu yang patah, jadi dia tidak bisa berputar gitu. Kebanyakan yang kalau nggak bisa berputar itu gear. Kalau kotor itu dicuci tanpa harus membongkar mesin itu bisa, ada tekniknya sendiri. Ini alatnya masih saya masih rakit menggunakan pelan-pelan kayak gini alatnya. Nanti kalau jajah kita kasih tahu. Jadi aku harus menggunakan ini AL 68. Nah, menggunakan AL 68 apakah berkendala atau tidak, kita coba saja. Tempatnya servis kotor masalahnya ya, nggak ada servis bersih, nggak ada gitu. Ini hasil mesin yang sudah saya reparasi sebelumnya. Gitu. Apakah bisa? Kita cek dulu. Oh bisa. Kita bisa mendengarkan bunyinya tek 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 gitu, berarti itu hidup. Oke, kita bisa memasangnya di sini. Bisa nggak ini? Bisa. Nah, ini bisa ya. Kita menggunakan SL68 nah, gitu. Rumahnya pas ya gitu. Jadi AL21 sama AL35 itu memiliki diameter atau lubang besar, ini maksudnya diameter mesinnya itu sama dengan SL68 secara teori seperti itu. Oke, karena bisa aku langsung pasang saja. Nah, ini sebelum tak bersihin dulu. Nah, ini pasang dulu. Ini masih kendala lagi nih, karena di sini aku juga memang nggak tahu apa itu. Kalau ini kan di sini sih, berarti bisa dibalik seperti ini, coba. Nah, ini bisa. Kalau pemasangan nggak bisa berarti kebalik ya, gitu rata gitu. Nah, di sini pemasangan ini apa, ini sudah tak terangin di konten sebelumnya. Rangkaian reflektor ya. Karena sebenarnya aku nyervis jam ini, nyervis jam tangan ini itu apa ya, baru setelah membuat konten ini ya gitu. Sebenarnya nggak pernah nyervis, masalahnya seperti itu, tapi aku paham mekanismenya. Nah, gitu, jadi langsung bisa gitu ya. Dengan cara apa tadi, berpikir nah, berpikir mekanisme nah, gitu. Baru pegang servisan seperti ini, modelnya seperti apa aku nggak pernah bisa, tapi aku kalau biasanya dulu sekali nyervis ya nyervis gitu dengan cara berpikir. Aku menyamakannya dengan ilmu mekanisme karena tata cara itu sendiri, mekanisme semua ya gitu. Untuk pengalaman servis terus terang saya sedikit. Nah, untuk masalah pengalaman servis nah, gitu. Tapi aku bisa menyervis semuanya, semua jam yang belum pernah saya pegang termasuk ini aku bisa. Itu prinsip saya gitu.
karena ini barang bisa dipegang, bisa dipikir, dan bisa dilogikakan, gitu, seperti itu. Makanya kita berpikir secara mekanisme, gitu, mekanisme, gitu. Udah bersihkan dulu ini. Tak angkat putus-putus semuanya udah tak ajarkan ya di sini ya. Itu teman-teman tinggal mengikuti. Itu mudah caranya. Teman-teman langsung praktek saja. Misalkan di situ, kalau misalkan apa ya, nggak bisa, nanti bisa sharing sama saya di sini bisa. Gitu. Langsung praktek, langsung mangkal di pasar, langsung buka jasa servis itu bisa. Mak, lo. Sedikit kotak. Enggak malpet. Ya. Aku juga baru di rumah ini tuh, banyak masalah, nah gitu. Dari dulu aku selalu dikirim di tempat-tempat bermasalah, guys. Itu aku dari kecil itu aku dulu sering di tempat yang bermasalah. Mulai dari Poso, Poso waktu itu kerusuhan, gitu, banyak pembantaian di sana. Aku dikirim di Poso, gitu. Itu terlalu normal masalah. Waktu kecil hidup sendirian, nah gitu. Itu aku besarnya dikirim ke Poso. Poso banyak pembantaian di sana. Jadi orang-orang introvert seperti saya gitu akhirnya belajar, tetap saja introvertnya itu nggak bisa hilang, namun bisa menyesuaikan diri ya gitu. Di posisi mana kita harus menggunakan taring dan di posisi mana kita hanya menggunakan ekor atau sayapnya saja yang lembut gitu. Pernah dikirim juga di hutan pedalaman sana Polodo itu, itu pernah juga di sana kehidupan ini. Seorang introvert ya kita menyesuaikan gitu. Oke, kita pasang ini dulu guys ya. Nah teman-teman, ini membuka jasa servis seperti ini tuh sangat mudah sebenarnya. Modalnya pun nggak besar, nggak modalnya untuk jasa servis. Namun tergantung ke di sini aku pemasarannya gitu. Untuk membukanya bisa, modalnya ada, tapi pemasarannya harus tepat, nah, gitu. Aku pernah juga menjadi operator sebuah mesin, nah, operator mesin dompeng, di situ guys.
Jadi aku bukan dari SMK, bukan, yang memang dari dulu nggak pernah pegang mesin. Nah, gitu akhirnya di sana menjadi penyervis mesin, gitu. Seperti itu guys. Sampai sana itu ya tepatnya itu setelah lulus SMA. Nah, teman-teman harus bisa kreatif seperti itu. Apapun yang ada di depan kita hadapi, ya gitu. Pokoknya yang penting maju dulu lah, istilahnya gitu. Maju dulu, tampil dulu, nanti pengetahuannya itu mengikuti gitu. Apalagi itu yang masih muda-muda gitu ya, masih 20 tahun ke bawah atau masih kepala dua, umur 20 tahunan itu harus punya semangat. Nah, mandiri, kalau bisa itu mandiri, nggak usah ikut orang, mandiri. Kalau mentalnya masih ikut orang itu ya kurang kalau aku menurutku. Nah, jadi aku pernah juga datang ke Sulawesi sana itu, ke Ampana. Yang di Ampana itu aku datang sendirian. Nah di situ baru di sana aku menemukan teman-temanku sendiri di sana. Aku sendirian dari Poso hijrah ke Ampana gitu. Di sana aku mendapat teman-teman dari Surabaya, dari mana, yang tidak ada satu kampung di rumah gitu. Umur berapa dulu itu? Sekitar ya masih belasan karena masih lulus sekolah SMA, baru lulus sekolah SMA. Rasa penasarannya itu masih tinggi gitu. Kalau sekarang udah menginjak kepala 3 kayak saya gini itu udah males, apalagi udah berkeluarga kayak gini ya gitu, udah males, udah nggak mau diurusi dan juga nggak mau ngurusi ya gitu. Lebih kepada kepingin ketenangan saja gitu guys. Di sini aku udah pernah ngarang ya tentang buku bekal merantau. Mungkin jadi kontennya kapan aku nggak tahu, karena nanti juga butuh penyempurnaan gitu guys. Jadi memang realistis, bukan hanya teori ya gitu. Jadi kalau kita di sekolah itu teori-teori seperti di sekolah itu cuma 10%, paling tinggi 10% dipakai di kehidupan. Teori itu cuma pemikiran. Kadang yang menciptakan teori itu orang tidak mengalami, ya, hanya sebuah pemikiran, nah, gitu. Jadi bukan realistis, hanya bisa bicara tapi belum pernah dikerjakan. Nah itu kurang itu aku gitu. Jadi pernah aku masuk di salah satu perguruan ekonomi yang dosennya itu tidak pernah melakukan aktivitas jualan gitu. Jadi masalah untuk mekanisme ilmunya ya benar, namun hanya untuk perusahaan-perusahaan tinggi gitu, perusahaan-perusahaan besar maksud saya gitu. Untuk kelas-kelas pedagang kecil seperti kita itu ya nggak diajarkan di sana, kemungkinan nggak bermanfaat ya gitu. Salah satu hukum ekonomi yang dari sekolah, modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya itu dari SD, setelah kita kuliah gitu menjadi berubah model tertentu dengan keuntungan tertentu. Namun setelah kita terjun di dunia kerja itu semua salah, tidak benar. Yang benar barang siapa yang bisa memberikan harga murah, dialah yang menguasai pasar. Nah, seperti itu guys. Lalu yang menjadi konflik saya, permasalahan dalam gejolak saya ini adalah sampah yang berserakan di sini ya, sampah. Padahal sampah ini sebelumnya itu dia sangat bernilai tinggi, bermanfaat, namun setelah menjadi sampah nggak bermanfaat. Nah gitu, tugas kita adalah sampah ini tidak mengotori lingkungan. Bagaimana caranya adalah mendaur ulang atau membuatnya menjadi
karya kreatif. Nah, itu visi misi dari saya. Pernah waktu zaman saya di sini itu apa sih, Karang Taruna itu mengadakan di tempat saya, di desa saya orang desa masalahnya. Itu menciptakan buang sampah dan sekarang itu enggak jalan. Nah, situ terlalu besar, terlalu berambisi, akhirnya kalau menurut saya itu kurang, nggak tahu faktornya kenapa, aku nggak tahu sih, karena aku memang tidak terjun di situ, terjun di pertama saja, namun di situnya aku belum. Aku lebih, karena aku orang introvert, lebih suka berjalan sendiri ya. Kalau berjalan bersama-sama itu nggak bisa, aku masih kaku. Seorang introvert seperti saya itu lebih suka ketenangan. Nah, gitu. Dan tidak suka memiliki banyak teman. Nah, suka keramaian, dengan gunung itu gak suka aku. Teman ya teman, cukup 1-2, itu sahabat, bukan teman, itu sudah seperti sahabat. Seperti itu introvert, kenali diri sendiri dulu. Kita cek dulu apakah mesinnya ini bisa. Sebagai tenaga ahli sudah bisa, kayak gini tuh harus bisa guys. Ini kameranya udah panas ini aku guys. Oke, tidak di sini dulu, kita menggunakan ini saja dulu. Nah, detiknya, kalau detiknya ini bisa berarti bisa gitu. Nah, ini detiknya bisa. Nah, kita cek di sininya. Ini yang kurang di sini, kenapa gitu, untuk perumahannya pas. Ini untuk perumahannya pas, tadi perumahan mesinnya ini pas guys. Namun kendalanya di mana kendalanya? Ternyata ada masalahnya, karena memang mesin tersebut tidak disarankan untuk, hanya disarankan untuk mesin apa ini AL21 atau AL35, tidak disarankan untuk mesin lain. Itu sebabnya kenapa? Karena panjang daripada diameter ini tuh berbeda meskipun perumahannya pas. Nah, di situ aku perkiraannya salah lagi. Nah, itu aku harus belajar dari kesalahan lagi itu. Nah, ini salah. Di situ pas untuk perumahannya, mesinnya diameternya pas ya, gitu. Ini ya guys, pas ya, meskipun nggak pas-pas banget tapi bisa. Nah, gini. Ini kendalanya di sini lagi guys, ada kerusakan, kendala lagi. Maka konten ini tetap akan saya sambung lagi ke keempat besok. Nah, ini keempat ketiga ya. Ini adalah konten ketiga. Ini akan bersambung lagi ke konten besok, ke edisi keempat atau episode keempat. Nah, untuk sekarang saya akhiri dulu. Nantikan di konten berikutnya untuk semua jam tangan ini menjadi benar-benar jadi ya gitu.